Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Michael Toto Wijaya dari kelas 10 akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur pokok, yaitu memiliki tujuan. Artinya, komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pertukaran. Dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Yang ketiga, gagasan, opini, informasi, instruksi. Merupakan isi dari pesan yang bentuknya beragam tergantung tujuan, situasi, dan kondisi. Yang keempat, menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tetap muka menggunakan media tertentu atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima, menggunakan simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Dan terakhir, penyampaian tujuan organisasi. Salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi adalah adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Adapun pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli, yang pertama dari Joko Purwanto. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai komunikasi. Bentuk komunikasi baik itu verbal maupun non-verbal guna mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, William Albig. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal ataupun impersonal, simbol-simbol dan sinyal. Yang ketiga, Philip Kotler. Komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan manusia ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Yang keempat, Persing. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian arti melalui lambang-lambang yang meliputi keseluruhan unsur yang berhubungan dengan proses penyampaian dan penerimaan pesan baik dalam bentuk tulisan, lisan maupun non-verbal yang dilakukan di dalam suatu organisasi untuk membayar orang guna memproduksi jasa dan barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kelima, Rosenbaum. Komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide-ide, opini, instruksi dan sebagainya yang dikemukakan baik secara personal maupun non-personal melalui tanda guna mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, Hages and Kapper. Komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan atau usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan serta menjual barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan memahami kebutuhan masyarakat. Unsur komunikasi bisnis yang pertama, komunikator, adalah orang yang menyampaikan isi pernyataan kepada komunikan. Yang kedua, pesan sebagai sesuatu yang berupa gagasan, pendapat, informasi atau instruksi yang disampaikan komunikator kepada orang lain. Yang ketiga, komunikan, partner atau rekan dari komunikator dalam bentuk komunikasi. Yang keempat, konteks komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, melainkan dalam konteks atau situasi tertentu. Yang kelima, media. Media adalah suatu saluran yang digunakan sebagai alat untuk mengirim pesan. Dan yang terakhir, efek digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan atau proses komunikasi. Faktor yang memengaruhi komunikasi bisnis. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia yang dapat mempengaruhi komunikasi meliputi tingkat pengetahuan, perkembangan manusia, sosio-kultural, jenis kelamin, peran dan tanggung jawab, atensi, sikap, persepsi, dan kedekatan hubungan. Yang kedua, faktor pesan keterusan meliputi beberapa hal. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan dapat mempengaruhi teknik komunikasi yang digunakan individu. Yang kedua, cara penyampaian pesan. Proses penyampaian pesan mempengaruhi komunikasi karena beberapa penggunaan pola penyampaian pesan yang kurang tepat mengakibatkan distorsi pesan dan akan tidak terjadinya kontinuitas. Dan yang ketiga, lingkungan stimulus eksternal, yaitu surat bising dedu dapat menyebabkan penurunan kemampuan untuk menangkap pesan, untuk mencerna pesan
yang disampaikan. Kedua, nilai dan budaya. Berbagai nilai dan budaya dalam masyarakat menjadi rambu-rambu bagi penyelenggaraan komunikasi. Yang ketiga, jarak dan teritori. Jarak antara komunikator dan komunikan mengaruhi komunikasi yang dilakukan. Sekian penjelasan saya tentang komunikasi bisnis. Jika salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.